Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah Pratama, NIM 1805365. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan hasil resume dari pertemuan mata kuliah Teknik Pembentukan Logam. Tema yang diangkat kali ini adalah forging. Forging di sini merupakan proses deformasi di antara dua cetakan dengan menggunakan benturan atau memberikan tekanan secara bertahap untuk mendapatkan bentuk tertentu pada benda kerjanya. Nah, berdasarkan temperatur kerjanya, forging dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hot forging dan cold forging. Hot forging atau penempaan panas merupakan proses penempaan yang dilakukan pada logam pada saat logam tersebut bersuhu tinggi atau panas. Sementara cold forging adalah penempaan dingin, merupakan proses penempaan yang dilakukan pada logam bersuhu ruang. Berdasarkan pengerjaannya, dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada open die forging. Open die forging ini adalah jenis penempaan yang paling sederhana. Proses open die forging ini dioperasikan dengan menekan benda kerja menggunakan dua buah die atau cetakan berbentuk rata. Nah, proses open die forging ini mirip seperti proses pengujian tekan material. Proses ini dikenal dengan sebutan upsetting atau penempatan upset atau flat die forging. Upsetting adalah pengurangan tinggi suatu benda yang berakibat pada meningkatnya dimensi penempang kerja benda tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada gambar teman-teman, ini tuh posisi benda awal kerja. Nah, ini Hano ini adalah ketinggian awal benda yang akan dikerjakan. F ini adalah pemberian gaya dari cetakan. Nah, kemudian tinggi benda tersebut berkurang. Hano menjadi H, kemudian HF. Nah, dalam proses open die forging ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan open die forging yang pertama adalah cetakannya sederhana. Seperti yang terlihat pada gambar teman-teman, cetakannya hanya berbentuk seperti yang digambar tersebut. Yang kedua, kisaran dimensi benda yang dapat dibuat tergolong luas. Kemudian yang ketiga, benda kerja memiliki tingkatan kekuatan yang baik. Karena dipres oleh kedua cetakan ini, maka memiliki kekuatan yang baik. Yang keempat, biasanya digunakan untuk mengerjakan benda-benda dengan jumlah sedikit. Kelemahan open die forging. Yang pertama, diperuntukkan untuk bentuk sederhana. Dikarenakan cetakan yang relatif sederhana, yaitu hanya dengan bentuk rata, maka open die forging ini diperuntukkan untuk membuat benda yang sederhana. Yang kedua, ketepatan ukuran relatif rendah. Di sini ketepatan ukuran relatif rendah adalah ketepatan ukuran relatif rendah adalah akurasi dari benda yang dikerjakan itu jauh dari toleransi yang diharapkan. Yang ketiga, diperlukan proses permesinan supaya dapat mencapai bentuk akhir yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, produktivitas rendah. Produktivitas rendah ini adalah biasanya tidak digunakan dalam industri atau hanya digunakan untuk keperluan tertentu saja. Yang kelima, membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Untuk mengoperasikannya membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Open die forging ini dapat digunakan untuk membuat benda berukuran kecil hingga besar. Benda-benda yang dapat dibuat oleh open die forging seperti poros, cakram, paku, pin, baut, dan cincin. Selanjutnya, ada impression die forging. Merupakan proses penempaan benda kerja yang hampir sama dengan open die forging. Hanya saja pada proses ini menggunakan cetakan tertutup dan benda kerja langsung dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Impression die forging sering disebut closed die forging, namun pada halnya ini berbeda. Dikarenakan pada impression die forging ini masih terdapat flash atau cetakan tidak sepenuhnya tertutup. Langkah-langkah dilakukan pada impression die forging pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan bentuk cetakan yang dipakai. Pada saat proses open die forging pun berbeda-beda sesuai dengan bentuk benda kerja yang akan dibentuk. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ya teman-teman. Seperti yang dijelaskan tadi, disesuaikan dengan bentuk benda kerja yang akan dibentuk. Untuk gambar A, B, dan C cetakannya berbeda, serta benda kerja yang dibentuknya juga berbeda. Lanjut, kelebihan impression die forging.
Kelebihan impression die forging yang pertama memiliki sifat lebih baik dibanding open die forging. Yang kedua, ketepatan ukurannya lebih baik dikarenakan cetakannya sudah agak tertutup. Yang ketiga, tingkat produktivitasnya lebih tinggi. Kelemahan impression die forging. Yang pertama, biaya cetakan mahal. Yang kedua, relatif kurang ekonomis untuk jumlah produksi yang sedikit. Yang ketiga, banyak memerlukan proses permesinan. Selanjutnya ada flashes forging. Flashes forging merupakan proses penempaan tertutup di mana flashes forging ini tidak menghasilkan flash. Seperti yang terlihat pada gambar ya teman-teman, tidak menghasilkan flash di sini itu dikarenakan cetakannya tertutup. Nah, cetakan yang atas atau die yang atas ini yang akan memberikan gaya. Nah, si benda kerjanya yang berwarna biru, jadi seperti memempatkan benda menjadi bentuk yang diinginkan pada sebuah cetakan. Kurang lebih seperti gambar berikut ini. Kelebihan flashless forging, yang pertama tidak menghasilkan flash, yang kedua ketepatan ukurannya sangat tinggi, dan kelemahan flashless forging yaitu membutuhkan gaya penempaan yang besar. Yang kedua, volume awal benda kerja dengan volume rongga cetakan harus sama. Baik, hanya sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.